Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, di depan kita ini sudah ada sebuah paketan yang ukurannya lumayan gede ya. Dan ini isinya adalah sebuah HP gaming yang punya kode name itu Skywalker. Ayo, ada yang tahu ini HP apa? Yuk, langsung saja kita buka aja. Nah, di sini barangnya nggak cuma satu aja ya, karena ini dapat beberapa bonus. Dan ini, nah ada yang tahu? Tuh, kelihatan sedikit. Nah, ini adalah Black Shark 2 ya. Oke, di sini ada beberapa bonus lagi. Seperti ada silicone case, ini transparan. Kemudian ada tempered glass. Terus kita dapat ini gaming case, ini hard case ya. Terus ini masih ada lagi. Ada kepala charger, dan di sini ini charger ori ya, ori Black Shark dengan output 9 volt 3 ampere atau 5 volt 3 ampere, yang artinya ini fast charging 27 watt. Bentuk colokannya seperti ini dan dapat bonus juga seperti ini. Ini masih ada lagi. Yang terakhir dapat ya gamepad Black Shark. Oke, ini saya rapiin dulu. Dan ini saya beli di toko online luar negeri, yaitu di AliExpress dengan harga cuma 4,1 jutaan ya waktu itu, plus pajak bea cukai itu sekitar 700 ribuan, jadi totalnya nggak ada 5 juta. Dan itu harganya jauh lebih murah jika kita bandingkan dengan harga resmi yang ada di Indonesia, yang garansi resmi itu sekarang sekitar 6 jutaan untuk yang versi yang sama dengan yang saya punya ini, 6/128. Satu kebanggaan tersendiri ya, kalau bisa bayar pajak dan pajaknya itu langsung masuk ke pemasukan negara. Jadi HP ini masuk secara resmi, cuman yang nggak resmi itu adalah garansinya. Dan untuk penampakan boxnya seperti ini. Di sini memang ya cuma hitam aja berlogokan huruf S, dan ini memang misterius banget, Black Shark. Di sini kosong polosan aja seperti ini. Terus di bagian bawah, nah ini ada keterangan Black Shark 2, 6 GB RAM dan 128 GB storage. Ini warnanya frozen silver. Oke, ini langsung kita buka aja ya. Dan ini jelas ini HP baru, bukan HP second. Dan dengan harga tadi 4,1 juta plus pajak 700 ribu, itu murah banget karena kita dapat banyak bonus. Tadi ada gamepad, terus tempered glass, kepala charger lagi yang bisa kita jual lagi ya. Nah, ini bukannya agak susah. Welcome to Rebellion. Dan ini dia si HP-nya. Wow, gaming banget, Black Shark 2. Terus di sini kita dapat nah ini ada SIM transjector, terus ada stiker Black Shark ya. Terus ada buku panduan, dan di sini juga dapat silicone case yang warnanya itu hitam transparan. Oke. Terus di sini kita dapat lagi, ini ada kabel USB yang tipenya sudah pasti Type C ya. Dan juga ada ini adapter Type C to jack audio 3,5 mm. Dan yang terakhir ada ya kepala charger lagi. Kalau ini kan yang bawaan di dalam dosbooknya, yang punya output 5 volt 3 ampere atau 9 volt 3 ampere, yang artinya ini fast charging 27 watt. Ini sama yang bonusnya tadi ya. Ini pun juga yang original, tapi versi colokan yang seperti ini. Oke, ini saya rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya Black Shark 2. Wow. Modelnya ini gaming banget, dan back covernya ini bahannya dari metal dipadukan dengan bahan kaca. Yang di sini nih bagian kaca. Oke, kita lihat dari sisi per sisi. Di sini ada tombol power, terus di atasnya ada switch. Ini untuk masuk ke mode gaming atau Shark Space. Terus di sisi atas ini ada titik kecil sih. Ada lubang untuk mikrofon kedua. Terus di samping kiri ada tombol volume,
Lanjut di sisi bawah ada port USB Type-C dan juga slot SIM. Coba kita lihat. Nah, di sini dual nano SIM dan gak ada slot micro SD ya. Tapi saya rasa dengan internal storage 128 GB itu udah lebih dari cukup. Memang sih kebanyakan HP gaming, bukan kebanyakan, hampir semua HP gaming itu nggak ada slot micro SD. Alasannya apa? Ya karena tipe penyimpanannya itu rata-rata udah pakai UFS. Yang jelas itu kecepatan baca tulisnya jauh lebih cepat dibanding micro SD. Jadi kalau pakai micro SD yang kelasnya nggak sebagus dengan tipe penyimpanan UFS, itu malah akan membebani. Misalnya untuk record video 4K yang disitu butuh kecepatan tulis tinggi ya. Kalau pakai micro SD yang jelek, itu hasilnya akan patah-patah. FPS-nya itu akan hancur. Makanya kebanyakan itu nggak ada slot micro SD. HP flagship kebanyakan juga gitu sih, nggak ada slot micro SD ya. Terus bagian belakang seperti ini, ada tulisan Black Shark, logo S, ini logo dari Black Shark. Ada dual kamera dan LED flash. Dan ini logonya bisa nyala-nyala ya. Oh ya, di sini ada lampu RGB. Nah ini, oh ya ini tadi juga lupa ada garis antena. Dan bagian depan ada layar. Ada lubang untuk speaker. Nah, ini dual speaker stereo, letaknya di atas dan bawah. Ada kamera dan sensor-sensor. Oke, langsung saja kita nyalakan. Dan oke, ini sudah melewati setup wizard dan juga sudah saya install beberapa aplikasi tambahan. Langsung kita tes aja untuk performa sensor pemindai sidik jarinya. Jadi untuk sensor pemindai sidik jari ini ada di dalam layar. Karena ini layar pakai panel Super AMOLED ya. Nah, dan ini punya performa yang asli, ini mantap banget, cepet dan akurat. Nah, untuk tampilan layar utamanya seperti ini. Dan untuk UI ini pakai Joy UI yang tampilannya itu lebih mirip ke stok Android, stok AOSP Snapdragon. Jadi di sini aplikasi bloatware itu bersih. Dan untuk yang tanya masalah sinyal, ini saya pakai kartu Bayu, ini 4G-nya keluar. Agak males juga sih, karena masih ada yang tanya gimana urusan sinyal, urusan IMEI, padahal udah banyak yang ngejelasin ya tentang itu. Oke, kita cek di pengaturan, terus sistem tentang ponsel, dia Black Shark 2, versi Androidnya ini 9. Dan ini bisa diupdate ke versi 10 ya, dengan tampilan UI yang lebih fresh dengan versi Joy UI 11. Kalau ini masih Joy UI 10 dengan basis Android 9. Oke, langsung kita cek aja di bagian AIDA 64. Sistem ini versi global ya, Xiaomi Black Shark 2 dual SIM global, jadi ini bukan versi Cina. Ini RAM-nya 6 GB, LPDDR4X, dan internal storage dari 128 GB yang bisa kita pakai sekitar 106 GB. Dan untuk CPU ini pakai Qualcomm Snapdragon 855 octa-core dengan clock speed 2,84 GHz, fabrikasinya 7 nanometer. Dan yang pasti ini di zaman sekarang, ini masih kerasa kenceng ya, karena Snapdragon 855 ini masih ada di jajaran seri prosesor terkencang saat ini, dan yang pasti ini adem juga. Terus untuk layar ini punya resolusi 1080 x 2340 atau Full HD Plus. Panelnya mantap, Super AMOLED 6,39 inch atau tepatnya itu 6,4 inch. GPU Adreno 640. Sayangnya untuk refresh rate ini masih 60 Hz. Tapi kalau untuk saya pribadi nggak masalah, yang penting untuk bermain game itu ngacir, enak pakai banget, stabil di 60 fps. Oh ya, di HP ini tuh yang enak adalah responsivitas layarnya ya, karena pakai 240 touch sensing. Jadi itu untuk bermain game enak banget, nggak ada yang namanya delay. Terus untuk baterai di zaman sekarang ini standar banget, cuma 4000 mAh. Terus untuk skor Antutu Snapdragon 855, saya juga pakai sih Snapdragon 855 sebagai daily driver, yaitu di ini Lenovo Z6 Pro. Dan di sini dapat skor yang tinggi, termasuk tinggi ya.
dengan rincian seperti ini. CPU 130 ribuan, GPU nya 170 ribuan. Ayo kalian lihat skor GPU kalian dapat berapa, atau total keseluruhan aja lah. Terus kita cek apa lagi ya, sensor, yang masih tanya soal kelengkapan sensor HP gaming. Di sini sensornya termasuk lengkap, sensor gyroscope ada, magnet ada. Kalau dua sensor ini memang kebanyakan atau rata-rata HP itu nggak punya. Oh ya, di sini ada switch untuk masuk ke mode gaming atau shark space. Jadi kita switch seperti ini, langsung masuk ke mode gaming. Dan lampu RGB-nya ini nyala ya. Oh, keren banget. Oh ya, tadi juga lupa kalau logo S di bagian belakang ini bisa nyala-nyala tuh. Untuk warnanya bisa dikustomisasi ya di pengaturan, jadi ini memang kelihatan keren. Kita coba buka game PUBG Mobile, dan oke, ini sudah masuk ke dalam gamenya. Kalau dilihat di kamera memang kebanyakan layar Super AMOLED seperti ini ya, kelihatan bergelombang, meskipun sebenarnya di HP-nya itu nggak seperti yang ada di kamera. Caranya ya kita tinggiin brightness-nya. Nah, kalau begini dilihatnya kan lebih enak. Kita cek di pengaturan grafiknya, ini bisa di HDR Extreme, dan saya jamin ini enak banget. Untuk review gamenya silahkan kalian lihat aja di channel lain, itu udah banyak banget yang review ya. Ini saya cuma buka PUBG bentar aja, langsung kita tutup aja dah. Ini kita keluarkan dari shark space atau mode gamingnya. Oke, terus kita lihat di bagian kamera. Nah, untuk kamera belakangnya ini ada dua, 48 megapiksel plus 12 megapiksel. Yang satunya ini sebagai lensa telefoto 2 kali optical zoom. Dan untuk kamera depan ini 20 megapiksel. Kalau UI kameranya ini ya sama sih dengan yang ada di MIUI ya. Untuk video kita lihat. Di sini bisa merekam hingga resolusi 4K ya, 30 fps, dan yang pasti ini juga ada AIS. Black Shark 2 dapat murah beli di toko online luar negeri, yaitu di AliExpress. Ini nggak ada 5 juta. Ini masih bingung nantinya buat daily driver menggantikan Lenovo Z6 Pro saya atau enggak. Tapi kayaknya tetap stay di Lenovo Z6 Pro sih, karena di sini punya konfigurasi kamera yang lebih banyak ya, dan hasil kamera juga yang lebih bagus, kamera depan dan belakang. Lainnya hampir sama aja sih, sama-sama Snapdragon 855. Terus panel layar Super AMOLED. Oh ya, kalau yang Lenovo Z6 Pro saya ini versi RAM 8 GB. Kalau ini kan cuma 6 GB. Kayaknya masih stay di ini nih. Ini HP daily driver terlama saya. Ini saya pakai udah 8 bulan lebih. Biasanya sebulan itu udah ganti, nggak ada sebulan bahkan. Oke, sekian dulu ya untuk video kali ini. Klik like jika kalian suka, dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.